Kisah-kisah menakjubkan dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahukah kita, ada seorang anak yatim yang di hari raya menangis sendirian di sudut jalan, lalu pulang dengan senyuman karena dipeluk langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan tahukah kita, manusia paling mulia yang dijamin surga itu ternyata tetap menangis saat kehilangan orang-orang yang dicintainya? Kisah kali ini akan membawa kita menyaksikan sisi paling lembut dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kasih sayang beliau kepada anak yatim, cinta beliau kepada keluarga, serta air mata beliau yang penuh rahmat dan ketulusan. Dari seorang gadis kecil yang kehilangan ayahnya, hingga duka mendalam Rasulullah saat kehilangan putranya Ibrahim dan pamannya Hamzah Hera, semua menunjukkan bahwa kelembutan hati bukanlah kelemahan, melainkan kemuliaan seorang hamba pilihan Allah. Siapkan hati untuk menyimak kisah yang mengharukan ini sampai akhir, karena mungkin saja di dalamnya ada pelajaran yang mampu mengubah cara kita memandang kasih sayang, kesabaran, dan cinta kepada sesama. Berikut kisahnya. Kisah ke-26, Rasulullah dan anak yatim. Waktu pagi, usai sholat Idul Fitri, seperti biasanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengunjungi rumah demi rumah untuk mendoakan kaum muslim. Mereka semua tampak senang dan bahagia, terutama anak-anak. Mereka bermain sambil berlari-lari mengenakan pakaian bagus. Tiba-tiba, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat di ujung jalan seorang gadis kecil duduk bersedih. Ia terlihat memakai pakaian tambal-tambal dan sepatu usang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergegas menghampirinya. Gadis kecil ini menyembunyikan wajahnya dengan kedua tangannya, lalu menangis terseduh-seduh. Rasulullah meletakkan tangannya dengan penuh kasih pada kepala gadis kecil itu seraya bertanya dengan suara yang lembut, "Anakku, mengapa kamu menangis? Ini adalah hari raya, bukan?" Gadis kecil itu terkejut. Tanpa berani mengangkat kepala dan melihat siapa yang bertanya, ia menjawab terbata-bata, "Di hari raya ini semua anak merayakannya. Penuh gembira bersama orang tuanya. Semua anak bermain senang. Namun, aku teringat ayahku yang telah tiada. Karena itulah aku menangis. Hari raya terakhir, ia masih ada bersamaku. Ia membelikanku gaun berwarna hijau dan sepatu baru. Saat itu, aku sungguh berbahagia. Lalu, suatu hari ayahku pergi berperang bersama Rasulullah hingga ia terbunuh. Kini, ayahku tiada. Aku menjadi anak yatim. Jika aku tidak menangis untuknya, lalu untuk siapa lagi?" Mendengar penuturan gadis itu, seketika hatinya diliputi duka yang mendalam. Dengan penuh kasih sayang, beliau membelai kepalanya seraya berkata, "Anakku, hapuslah air matamu. Apakah kau ingin aku menjadi ayahmu? Apakah kau suka jika Fatimah menjadi kakak perempuanmu dan Aisyah menjadi ibumu? Bagaimana, anakku?" Mendengar kata-kata itu, si gadis terhenyak dan berhenti menangis. Ia memandang takjub orang yang ada di hadapannya. Masya Allah. Benar, ia adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang baru saja menjadi tempat curahan duka dan kesedihannya. Tentu saja ia sangat senang mendengar penawaran Rasulullah, tetapi entah mengapa, ia tidak bisa berkata sepatah kata pun. Ia hanya bisa menganggukkan kepala perlahan sebagai tanda setuju. Kemudian, ia berjalan bergandengan tangan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke rumah beliau. Hatinya diliputi kebahagiaan yang sulit dilukiskan, karena ia diperbolehkan menggenggam tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lembut bagai sutra. Tiba di rumah, Fatimah membersihkan wajah dan kedua tangan gadis kecil itu lalu menyisir rambutnya. Ia dipakaikan gaun yang indah, diberi makanan, juga uang saku untuk hari raya. Kemudian ia diantar keluar, agar dapat bermain dengan anak-anak lain. Tentu saja anak-anak lain merasa iri pada gadis kecil dengan gaun yang indah dan wajah yang berseri-seri itu. Dengan heran mereka bertanya, "Hai gadis kecil, apa yang terjadi padamu? Mengapa kau terlihat sangat senang?" Sambil menunjukkan gaun baru dan uang sakunya, gadis kecil itu menjawab, "Akhirnya aku punya seorang ayah. Di dunia ini, tidak ada yang bisa menandinginya. Siapa yang tidak bahagia memiliki ayah seperti Rasulullah? Aku juga punya seorang kakak perempuan, namanya Fatimah. Ia menyisir rambutku dan memakaikan gaun yang indah ini. Aku merasa sangat bahagia dan ingin rasanya aku memeluk seluruh dunia beserta isinya." Kisah ke-27, Tangisan Rasulullah. Waktu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beberapa sahabat berjalan untuk melihat putra beliau, Ibrahim, yang sedang sakit bersama ibu susuannya.
Saat melihat putranya, beliau langsung memeluk dan menciuminya. Beberapa saat kemudian para sahabat memasuki kamar Ibrahim. Namun, mereka tak sempat bertemu dengannya karena Ibrahim yang mulia telah meninggal dunia. Kejadian ini meninggalkan duka kepedihan yang sangat dalam di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, mata beliau terus meneteskan air mata. Abdurrahman ibnu Auf bertanya, "Wahai Rasulullah, engkau menangis?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya tangisan adalah rahmah, kedua mata ini menangis ketika hati berduka. Dan tidaklah kami mengatakan apa-apa kecuali apa-apa yang diridhai Tuhan kami. Wahai Ibrahim, kami sungguh berduka dengan kepergianmu." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menangis usai perang Uhud. Setelah peperangan berakhir dan pasukan Quraisy pulang ke Makkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat mengumpulkan syuhada yang gugur di medan perang. Ada banyak kaum muslim yang gugur dalam peperangan hebat itu. Salah seorang di antara mereka adalah Hamzah, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kumpulkan jasad kaum muslim untuk dikuburkan. Setelah beberapa saat, mereka menemukan jasad Hamzah di dasar lembah dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka bergegas memberitahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menangis sedih ketika melihat kondisi jasad pamannya yang sangat mengenaskan. Perutnya berlubang ditembus lembing milik Wahsy dan dadanya terkoyak lebar disobek pisau milik Hindun yang kemudian merenggut jantungnya, mengunyahnya, dan memuntahkannya lagi. Ibnu Mas'ud menuturkan suasana saat itu. "Kami belum pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sesedih itu." Beliau meletakkan jasad Hamzah ke arah kiblat. Lalu, beliau berdiri di sampingnya dan menangis terseduh-seduh. "Seandainya Syafi'ah, saudari Hamzah, tidak akan bersedih atau kalau saja aku tidak khawatir tindakanku akan menjadi sunnah, pasti sudah kutinggalkan jenazahnya hingga dimakan binatang buas atau dimakan burung," ujar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata seperti itu karena tidak tahan melihat kondisi jenazah pamannya. Ibnu Mas'ud juga menuturkan hadis lain tentang tangisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk bersama Abdullah ibnu Mas'ud, lalu beliau berkata, "Bacakanlah Al-Quran untukku." "Bagaimana aku membacakannya kepada Tuan, sedangkan Al-Quran diturunkan kepada Tuan?" tanya Ibnu Mas'ud. "Aku senang mendengarnya dari orang lain," jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka, Abdullah ibnu Mas'ud pun membacakan surah Al-Nisa, dari awal surah hingga ayat 41. "Maka bagaimanakah keadaan orang kafir nanti, apabila kami datangkan seorang saksi, Rasul, dari tiap-tiap umat dan kami mendatangkanmu, Muhammad, sebagai saksi atas mereka itu, sebagai umatmu?" Saat mendengar ayat itu dibacakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berujar, "Cukup." Ibnu Mas'ud menghentikan bacaannya dan melihat kedua mata beliau meneteskan air mata. Dan jangan berhenti di sini. Masih banyak kisah luar biasa lainnya dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan semakin menambah cinta kita kepada beliau. Ikuti terus kisah selanjutnya dan ambil hikmah dari setiap peristiwa penuh keajaiban dan keteladanan ini.